Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Salsabila. Ibu bisa dipanggil Ibu Salwa, Ibu Wawa, Ibu Salsa, Ibu Sasa. Pokoknya senyamannya anak-anakku memanggil Ibu siapa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hadis, kabar, atsar, dan Al-Quran. Di sini teman-teman anak-anakku yang tercinta udah pada apa belum? Apa itu hadis, Al-Quran, kabar, dan asar. Kalau anak-anak belum tahu, yuk ikuti materi Ibu ke slide selanjutnya. Kita lihat, dadah. Anak-anak, yang di slide pertama Ibu ini, Ibu akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan Ibu di sini ada dua pokok materi. Yang pertama itu judul, yang kedua itu tujuan pembelajaran. Judul Ibu itu tentang hadis, Al-Quran, kabar, dan asar. Terus tujuan pembelajaran Ibu itu supaya anak-anak Ibu itu bisa memahami dan mengenali sumber hukum Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, kabar, dan asar. Oke, di slide pertama Ibu menjelaskan tentang ini. Selanjutnya di slide kedua kita udah pada nggak asing dengar Al-Quran, tapi mungkin kebanyakan orang tuh belum tahu tentang sejarah Al-Quran. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memiliki arti. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama Islam. Nah, Al-Quran sendiri ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran di sini diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau nggak salah itu 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ciri-ciri Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu berbahasa Arab. Yang ketiga itu untuk menyajikan petunjuk bagi umat Islam. Nah, kalau misalnya nggak ada Al-Quran, kita kan nggak tahu gimana sih kita tuh bakal hidup. Jadi Al-Quran itu sangat berpengaruh besar buat umat muslim. Jadi sebagai pegangan, sebagai arahan dan rujukan gitu ya. Paham nggak? Insya Allah bareng ya, paham. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di slide keempat ini Ibu akan menjelaskan tentang hadis. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu dan sebagian juga belum pada tahu hadis itu apa. Mungkin dengar-dengar hadis ini. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang hadis. Hadis itu yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim. Udah tahu kan tadi itu hadis itu sebuah perkataan, perbuatan, dan persetujuan bagi Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman umat muslim. Nah, hadis di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sahih, yang kedua itu dhaif, yang ketiga itu ada hasan. Sahih itu adalah hadis yang kuat kebenarannya, jadi itu benar-benar gitu kan. Ada sanadnya, ada perawinya, gitu. Contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. At-thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimati ilal mahdi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngadauh, thalabul ilmi itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan dari buayan hingga liang lahat. Nah, liang lahat itu apa? Kuburan. Yang kedua itu ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah akan kebenarannya. Nah, hadis dhaif ini ada contohnya di sini. Terus seperti barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka puasanya itu seperti 1 bulan. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab itu, maka ditutupnya baginya pintu-pintu neraka. Hadis ini itu dikategorikan dhaif karena sanadnya ini terputus gitu kan. Terdapat para perawinya itu dianggap
lemah oleh para ahli hadis. Yang ketiga itu ada hadis hasan. Udah ada yang tahu belum hadis hasan itu apa? Nah, jadi hadis hasan di sini itu hadis yang derajatnya itu di antara sahih dan dhaif. Jadi tadi di antara sahih itu yang benar-benar gitu, hadis yang kuat gitu. Kalau misalnya dhaif itu hadis yang lemah. Nah, berarti di sini hadis yang derajatnya itu antara kuat dan lemah. Nah, contohnya seperti, ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti, sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia mencintai kemuliaan, serta dermawan mencintai kedermawanan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat-tempat menjadi Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bersih, mencintai kemuliaan, dermawan, itu tuh Allah sangat menyukai. Nah, ini diriwayatkan oleh dari Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis riwayat Tirmizi. Mungkin segitu penjelasan tentang hadis ini. Semoga anak-anak ibu itu bisa paham tentang hadis itu bagaimana. Kita terkait di slide kelima ini, ibu akan menjelaskan tentang asar. Mungkin teman-teman di sini udah asing banget dengan kata asar itu apa, mungkin jarang didengar ya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang asar sendiri itu. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Asar yaitu ucapan atau perbuatan para sahabat Nabi yang dijadikan sebagai pedoman umat muslim. Contohnya, perkataan, praktek ibadah yang dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu, perkataannya itu masih ada di zaman sekarang. Contohnya seperti Ibnu Abbas itu pernah meriwayatkan bahwa setelah berdoa itu ia melihat para sahabat itu mengusap wajahnya mereka dengan tangan sebagai penutup doa. Perbuatan ini tuh masih ada di zaman sekarang. Kayak misalnya di kelas nih kan, di kelas PKI itu PKI 3 itu sering sekali gitu ketika sudah mendengar aja mereka itu berdoa terus mengusap wajahnya gini. Contohnya seperti itu, teman ibu Heliah gitu ya. Nah, terus ibu juga sering sekali melihat di masjid di kampus itu, seringkali kalau misalnya udah sholat, udah doa gitu, mereka itu mengusap wajah gitu. Jadi itu tuh masih ada di zaman sekarang tentang atsar. Oke, semoga bermanfaat. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini di slide terakhir ibu akan menjelaskan tentang kabar. Mungkin di sini anak-anak sebagian itu belum tahu gitu kabar itu apa, karena terdengar sangat asing sekali. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan tentang kabar. Kabar yaitu informasi atau berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Untuk para sahabat aja Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Kabar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kabar mutawatir, yang kedua itu ada kabar ahad. Kabar mutawatir yaitu diriwayatkan oleh para perawi sehingga kebenarannya itu tidak diragukan lagi, jadi benar-benar gitu. Kalau misalnya kabar ahad itu diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi gitu. Yang meriwayatkannya itu perbedaannya itu dari perawinya sendiri, kebenarannya atau sebenarnya dari kebenarannya sama dari beberapa perawi. Nah, di sini ibu ada sedikit contoh tentang kabar. Kalau misalnya kabar mutawatir itu, misalnya hadisnya itu tentang sifat-sifat yang menyebutkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu memiliki akhlak yang sangat mulia dan jujur. Beliau itu kan suri teladan bagi umat muslim. Nah, misalnya kan sesungguhnya katanya tuh Nabi Muhammad SAW itu dikenal
seperti al-amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, itu terkenal gitu di kalangan kaum Quraisy. Yang kedua itu ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi. Nah, sini ibu akan menjelaskan contohnya seperti apa. Contohnya itu seperti misalnya ini ada seseorang itu bertanya kepada Mu'ad dan Rasulullah SAW. Nah, beliau itu katanya, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu, misalnya perkara tentang sholat. Nah, itu gimana sih, beliau itu rujukannya itu kemana gitu. Nah, Mu'ad itu berkata, katanya menjawab gitu, saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran. Nah, terus Rasul itu bertanya kepada si Mu'ad, katanya, jika engkau tidak dapat dalam Al-Quran itu, beliau akan merujuk kemana lagi? Kata Mu'ad berkata, saya akan merujuk pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul itu bertanya lagi kepada Mu'ad, katanya, jika engkau tidak dapat di sunnah, engkau akan kemana? Gitu intinya. Mu'ad berkata, saya akan beristihad dengan pikiranku. Ini hadis dari riwayat Abu Daud, kalau nggak salah. Mungkin sekian dari ibu tentang materi kabar. Oke, di slide terakhir ini ibu akan membacaan tentang kesimpulan yang tadi ibu jelaskan. Nah, Al-Quran, hadis, athar, dan kabar adalah sumber hukum yang sangat penting yang dipelajari dan memahami untuk umat Islam yang sebagai pedoman atau rujukan. Nah, intinya gitu ya. Di sini ibu ada sedikit pandangan. Mohon maaf sebelumnya jika penjelasan ibu belum sempurna, karena yang sempurna itu ketika kita bersama. Mungkin sekian dari ibu. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.